Saya tidak tahu sudah berapa lama saya disiksa seperti binatang. Saya juga tidak tahu apakah saya ini binatang. 4 dinding kamar ini, hanya 1 jendela berjeruji besi. Jauh di atas sana, tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal. Dan di saat malam tiba, dingin dan begitu gelap, Emak, Bapak, tolong saya. Tolong saya. Mudasir? Mudasir? Kaukah itu Mudasir? Bagaimana cara kamu masuk kamar ini, Mudasir? Mudasir? Kenapa tidak ingat saya lagi? Saya Atikah, istrimu. Dulu kau mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam surat kamu bercerita, sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita berkirim surat. Tapi sesudah musibah itu datang, surat-suratmu tak lagi datang, Mudasir. Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin, bukan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya, kan, Mudasir? Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan alami yang saya miliki, tanpa bedak dan lipstik. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu, Mudasir. Ini saya, Atikah. Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Kalau saja ada cermin di kamar ini, saya pasti bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bajing dan tidak layak dipandang. Mudasir, jika memang kamu benar di sini, jika benar kamu ada di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita bisa pulang bersama-sama ke kampung. Tidak perlu lapor kepada polisi raja di raja. Tidak guna lapor kepada Menteri Tenaga Kerja, Mudasir. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap nasib tenaga kerjanya. Kita, kalau banyak uang diperas sampai habis tulang sumsum,
Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, ini kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah slogan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Mudasir, kenyataannya pejabat kita sering dijadikan bahan tertawaan warga asing karena dianggap bodoh tapi sok pintar. Padahal bahasa pun masih di bawah rata-rata. Ya bagaimana bisa memenangkan perkara jika pembahasan hanya menggunakan bahasa Tarsan? Belum maju pun sudah kalah duluan. Yang ada kita yang jadi korban, Mudasir. Kita yang dikorbankan. Lihatlah luka-luka di sekujur tubuh saya ini. Sebelum disekap di kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota majikan ikut memukul saya. Mereka memukuli saya dengan kepalan, tangan, kaki, setrikaan, bahkan tongkat besi. Saya tidak berdaya. Seperti bola yang disepak ke sana kemari, yang tidak bisa membela diri. Mudasir, saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawaban mereka hanyalah geraman, teriakan, lalu pukulan bertubi-tubi. Kamu indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Saya harap kamu bisa memahami semua ini. Saya tidak seperti itu. Semua saya lakoni dengan ikhlas dan gembira. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya kerjakan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh, menerima semua kondisi. Kamu tahu sendiri, Mudasir, setahun saya terima gaji. Sebagian saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Mudasir, saya harap kamu bisa memahami ini semua. Mudasir, kenapa hanya diam? Apakah kamu meragukan kesucian saya, Mudasir? Mudasir, jangan pergi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Kenapa kamu pergi? Tolong saya. Siapa saja tolong saya. Saya sudah lelah meminta tolong. Tidak ada seorang pun yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya diabaikan. Saya ditinggalkan.
alami ini bukanlah pembunuhan fisik, tapi pembunuhan mental dan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang dan tidak dianggap lagi karena kita lebih kacau daripada negeri jiran yang kaya raya itu. Kita sering dilecehkan, tapi tak bisa membela diri. Kita sering jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak menyadarinya. Tolonglah saya ini, tapi jangan tolong saya saja. Tolonglah kita, tolonglah kami semua. Tolonglah, bangunlah. Jangan mau dijadikan olok-olok. Bangunlah demi diri dan bangsa kita sendiri. Bangunlah.